Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi pada pelajaran tematik 5, subtema 2, hubungan antara makhluk hidup dan dalam ekosistem. Kali ini kita memasuki pembelajaran ke-1 dan kedua ya. Pembelajaran ke-1, muatan IPA, rantai makanan. Rantai makanan adalah urutan peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup pada suatu ekosistem. Ada 3 peran makhluk hidup dalam rantai makanan. Pertama, produsen, konsumen, dan pengurai. Produsen adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, tumbuhan dan ganggang. Konsumen adalah makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanannya sendiri. Contohnya, hewan. Selanjutnya, pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Contohnya, cacing, bakteri, dan jamur. Selanjutnya, rantai makanan di ekosistem sawah. Kalian perhatikan gambarnya ya. Nah, pada gambar di samping, maka padi disebut sebagai produsen karena dia mampu menghasilkan makanan sendiri. Selanjutnya, padi dimakan oleh tikus, maka tikus menjadi konsumen tingkat 1. Nah, biasanya konsumen tingkat 1 ini adalah herbivore ya. Herbivore atau omnivore ya. Selanjutnya, tikus akan dimakan oleh ular sawah. Berarti ular sawah ini menjadi konsumen tingkat 2. Nah, konsumen tingkat kedua ini biasanya dia golongan karnivor ya. Setelah itu ular sawah dimakan oleh elang. Elang ini menjadi konsumen tingkat ketiga. Sama ya, dia termasuk karnivor. Saat elang mati, dia kemudian jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Nah, fungsi bakteri di sini adalah sebagai pengurai atau dekomposer ya. Jadi bagannya adalah padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang, elang mati, kemudian diuraikan oleh dekomposer atau pengurai. Selanjutnya, pembelajaran kedua, muatan IPA, aliran energi pada sebuah rantai makanan. Aliran energi merupakan terjadinya perpindahan energi dari satu makhluk hidup ke makhluk hidup lain terkait makan dan dimakan pada suatu rantai makanan. Hubungan antara rantai makanan dengan aliran energi terjadi saat suatu makhluk hidup memanfaatkan atau memakan makhluk hidup lain. Sehingga terjadi perpindahan energi berupa zat-zat yang dibutuhkan untuk bertahan hidup bagi makhluk hidup tersebut. Selanjutnya, pembelajaran kedua, muatan SBDP, properti tari daerah dan fungsinya. Properti berfungsi memberikan keindahan pada tarian, kemudian dia juga bisa sebagai media untuk menyampaikan makna tarian. Contoh properti tari adalah kipas, topeng, sampur atau selendang, tombak, payung, piring, ya, dan lain-lain ya. Masih banyak lagi contoh-contohnya. Nah, kalian perhatikan gambar tarian ini. Di bawah ini adalah tari caping ngancak ya. Tarian ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Properti yang digunakan adalah caping ya. Selanjutnya, tari kuda lumping berasal dari Jawa. Propertinya adalah kuda tiruan dari anyaman bambu. Kemudian tari serampang 12 berasal dari Sumatera Utara, propertinya sapu tangan. Kemudian tari jaipong berasal dari Jawa Barat, propertinya selendang. Tari merak berasal dari Jawa Barat, juga propertinya sampur atau selendang. Selanjutnya tari baksa kembang asalnya dari Kalimantan Selatan, propertinya bogam atau rangkaian bunga. Kemudian yang terakhir, tari topeng berasal dari Jakarta, propertinya adalah topeng ya. Selanjutnya tugas kalian adalah yang pertama, tugas IPA menggambar rantai makanan di sawah.
yang ada pada buku paket tema 5 halaman 78. Di gambarnya di buku gambar atau di kertas HPS ya. Selanjutnya SBDP melengkapi tabel 2.2 yaitu nama tarian dan properti tari. Ada pada buku paket tema 5 halaman 81. Tugas yang ketiga, kirimkan foto dan screenshot kalian saat menyaksikan video pembelajaran. Mari kita sama-sama ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pembelajaran kita pada hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan kalian bisa paham ya. Demikian pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.